hati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Selamat malam Bapak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak, saya merasakan Bapak orang yang sangat menginspirasi saya gitu Pak. Jadi yang ingin saya pertanyakan di sini mungkin masalah proses ya Pak ya. Proses kita ketahui ya, saya lihat profil Bapak itu kayaknya Bapak udah dari muda itu udah sukses gitu, udah mulai melakukan suatu perubahan gitu Pak. Jadi yang saya rasakan sekarang, saya ini rasanya masih mencari proses penjatian diri gitu. Diri saya mau dibawa kemana gitu Pak. Jadi saya ingin menanyakan dulu Bapak itu prosesnya gimana gitu Pak, menentukan hal yang terbaik gitu buat hidup Bapak gitu. Pada umumnya saya juga merasakan sebagai kebanyakan itu senior saya yang udah tamat mahasiswa jadi sarjana, udah dapat ijazah dia nggak tahu kemana ini ijazah mau dibawa kemana gitu Pak. Jadi saya berpikir gitu kan, Bapak udah mulai dari dulu gitu. Jadi prosesnya gimana gitu Pak, sampai Bapak memilih ini hal yang baik buat Bapak gitu. Terus satu lagi, mungkin dari segi motivasi tadi Pak, Bapak bilang sering membaca buku motivasi, bertemu dengan orang positif seperti itu. Tapi yang saya rasakan, saya juga sering merasakan membaca buku gitu Pak. Tapi kebanyakan saya itu banyak berpikir-pikir, bukan bertindak gitu. Jadi rasanya bagaimana kita itu lebih banyak action daripada thinkingnya gitu. Ya, terima kasih. Oke, bukan ibu saja, banyak mahasiswa yang saya ketemu mereka juga tidak tahu kenapa mereka berkuliah, ya belajar berkuliah di universitas. Mereka banyak tak tahu, ya mereka bilang karena bapak ibu suruh saya datang lah. Kalau teman-teman semua sekolah saya ikutilah. Kebanyakan mereka ya hanya segelintir kecil yang jelas kenapa mereka belajar di universitas. Oke. Ibu harus tanya kepada Anda, apa yang paling senang dan enjoy yang Anda bisa lakukan? Ya, memang kadang-kadang kita ada banyak hal yang positif yang kita akan lakukan. Just do it. Hanya lakukanlah dulu. Mulai lakukanlah dulu. Contohnya, saya suka menulis. Saya tulislah dulu. Saya tak perlu lihat apakah baik atau tidak. Saya menulis. Saya mulai tulis. Kamu jangan pikir banyak, tuliskan. Ya, kamu mau buat apa sesuatu yang positif, lakukan. Waktu yang paling tepat melakukan positif adalah waktu di mana Anda putus kamu lakukan. Tak ada waktu yang lain. Langsung lakukan saja. Oke? Jangan terlalu banyak memikirkan. Kalau Bapak Ibu lihat proses saya, memang semenjak kecil, SD 5 ya, saya tahu kenapa SD 5 saya sudah mulai mau sukses. Ada ceritanya, karena di kelas saya 5 tahun yang nomor 1 itu wanita, selalu di ranking 1, juara 1 itu dia. Maka akhirnya SD 5 kita sudah mulai bisa pikir bagaimana kalahkan dia begitu. Tak mau dia bagi dia 6 tahun menjadi juara begitu. Wah, sudah mulai ada satu target. Saya mau kalahkan dia, ambisi. Mau kalahkan dia, akhirnya saya kalahkan dia, saya jadi juara, maka dia tak bisa ambil 6 tahun, 5 tahun juara ya. Setelah itu dia dikalahkan oleh saya selama-lama dia. Ya aneh kan, setelah SMP sebagainya dia dikalahkan. Nah, tapi mulai saat itulah saya mulai mempunyai ambisius yang tinggi, ya. Dan saya berani mencoba apa yang saya inginkan. Saya tak takut gagal. Saya coba. Orang ketawa, tak apa, tak perlu lah. Saya ada perlombaan public speaking, saya juga ikut. Ya, saya tahu orang lain lebih hebat. Saya tak perlu saya just want to take part. Saya mau ambil pengalaman saja. So, kita jangan terlalu memperhitungkan hasil akhirnya. Kenapa? Proses. Kita tahu kita perlu proses. Tapi kita yakin, kalau saya lakukan terbaik, kalau saya menghargai semua dengan positif, satu hari saya pasti berhasil. Inilah keyakinan saya.
Nah, saya sangat taat. Sewaktu saya melakukan apa saja, saya lakukan terbaik. Sewaktu menjadi pelajar, saya jadikan pelajar yang terbaik. Sewaktu saya jadi wartawan, saya jadi wartawan yang terbaik. Sewaktu saya jadi karyawan, saya jadi karyawan yang terbaik. Kenapa? Karena saya tahu integritas saya akan dibangun. Wah, ini orang bagus, bisa dipercaya. Ini orang kerja keras, orang ini bisa percaya, betul? Akhirnya apa? Nama baik kita ada, peluang akan ada. Bapak sekalian, jangan khawatir peluang. Yang paling penting untuk anak muda, Anda harus ambil kesempatan untuk explore dahulu. Explore? Mengembangkan dahulu. Kenapa? Ini sangat penting. Anda perlu cari tempat untuk explore. Contoh di KK. Ya, Anda jangan terlalu peduli apakah jadi crown star atau tidak. Yang paling penting Anda belajar jadi pemimpin, Anda belajar jadi manajer yang baik, Anda belajar untuk motivasi, Anda belajar untuk organize itu. Kalaupun satu hari Anda tidak jadi crown star director, saya bisa jamin Anda akan menjadi pribadi yang luar biasa di bidang yang Anda tekuni. Setuju? Kenapa? Karena proses pembentukan itu semua orang harus lewati. Pasti. Ya, contoh saya ikut pelatihan. Itu membuat saya sangat berbeda dengan banyak orang. Kenapa? Banyak orang tak pernah ikut pelatihan militer. Walaupun di Malaysia, dia bukan wajib. Ya, kenapa saya mau ikut? Karena pada waktu itu ada beberapa teman. Oke. Kita saling motivasi. Maka kita bisa tahan. Ingat, yang daftar hari itu ratusan orang yang melewat ujian lari maraton tinggal 108. Yang melaporkan diri 88. Kenapa? Hal yang pertama lapor diri, rambut harus digunting. Jalid nombor 1. Sangat pendek. Banyak orang tak mau. Hilang. Sisa 88. Yang bisa mempertahankan sampai 3 tahun. Kurang lagi 50 orang. Kenapa? Dalam proses itu diuji, dikeluarkan. Tak tahan. Kenapa? Ini bukan wajib. Sekolah, tesis saya belum selesai sebagainya. Akhirnya apa? Mereka tak tahan. Tapi kita teman berapa orang itu selalu motivasi. Bolehlah, tahan. Memang kita pernah capek lagi, tapi saling motivasi. Jangan. Kita harus mempertahankan. Maka teman-teman inilah yang luar biasa. Ya, kita saling motivasi, membangun. Janganlah, kita masih ada di sini. Kenapa kamu harus keluar? Akhirnya kita mempertahankan. Bisa tahan itu, ya. Saya pikir, kok kenapa saya bisa tahan 3 tahun? Bukan gampang loh. Ya, satu pelatihan yang sangat sulit. Tapi waktu itu mungkin kita merasa sulit. Wah, capek. Tapi setelah kita lewat, Anda melihat kembali. Proses itu merupakan nilai tambah untuk Anda. Maka itu bagi saya satu pengajaran. Semua proses yang kita lalui dalam hidup kita, tidak ada satu yang percuma. Kalau kita lalui dengan sepenuh hati. Kalau kita benar-benar lakukan terbaik, maka walaupun tidak berhasil pada waktu itu, tetapi dia sudah ada nilai tambah untuk kemudian hari. Setuju? Saya buat contoh lagi. 2 tahun saya di perusahaan yang pertama di Indonesia, saya hanya seorang karyawan. Gaji saya sedikit saja, saya tak ada insentif tambahan, saya juga tak ada lain, tapi saya lakukan dengan sepenuh hati. Akhirnya apa? Akhirnya saya mendapat teman-teman yang luar biasa, betul? Sejati ini. Nah, ini teman-teman akhirnya mengundang saya datang. Kalau saya tidak ada 2 tahun sebelum itu, saya datang dari KK, mungkin tak ada kesempatan. Mungkin datang pun tak akan berhasil seperti hari ini. Setuju? Karena kerja keras 2 tahun yang lalu, walaupun kelihatan tidak berhasil, tapi sebenarnya benih yang saya tanam itu sudah mulai berbuah 10 tahun kemudian. Paham maksud saya tak? So, jangan merasa percuma, menyesal setiap proses hidup yang Anda pernah lalui. Kenapa? Dia ada merupakan nilai tambah untuk Anda. Saya tak pernah menyesal, saya pernah jadi wartawan, saya tak pernah menyesal, saya pernah ikut militer training, saya tak pernah menyesal, saya pernah jadi salesman, saya tak pernah menyesal. Kenapa? Karena saya lihat kembali, kadang-kadang proses itulah membuat hari ini saya jadi begini. Oke, terima kasih. Dan 2000 sehati saya pikir
satu tujuan.